Ini kelihatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali untuk mata kuliah seminar pendidikan matematika gitu ya. Jadi hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi memang sengaja saya pakai tatap maya. Jadi tidak hanya sekedar video, tapi harapan saya bila ada permasalahan-permasalahan yang tidak dipahami bisa didiskusikan secara langsung seperti itu. Jadi nanti akan ada saya selang-seling gitu ya. Kadang offline pakai video, kadang nanti saya pakai aplikasi Zoom atau Google Meet seperti itu. Untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memunculkan ide penelitian ya. Apakah perlu ada yang ditanyakan terkait memunculkan ide penelitian? Sudah dibuka videonya belum ya? Alhamdulillah Sudah, Pak. Sudah. Jadi memunculkan ide penelitian. Jadi ide itu tidak datang tiba-tiba. Teman-teman kemudian nongkrong, jagong terus muncul ide yang kalau jagongnya terkait dengan topik penelitian mungkin bisa munculkan ide gitu ya. Tapi kalau jagong-jagong yang lain kan mungkin tidak memunculkan itu. Jadi ada masalah enggak kira-kira? Bagaimana cara memunculkan ide? Sudah paham ya? Atau belum paham mungkin? Insya Allah, Pak. Itu di video sudah saya jelaskan itu ya. Jadi salah satunya itu teman-teman adalah mengkaji artikel ya. Artikel orang yang sudah terbit gitu ya. Yang sudah terbit, nah itu nanti diidentifikasi ya, mulai dari mungkin fokus penelitiannya apa, kajiannya apa, metodenya bagaimana, hasilnya seperti apa. Lalu kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan. Oke, seperti itu. Baru nanti akan muncul ide penelitian. Itu kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Kita langsung fokus ke latar belakang. Apabila nanti terkait bagaimana memunculkan ide penelitian masih ada masalah, mungkin ada yang belum paham, nanti di akhir sesi bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, langsung saja Ji. Ini jadi latar belakang kelihatan ini? Saya besarkan aja ya. Oke, jadi latar belakang masalah itu berisikan tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Baik kesenjangan teori, secara teori maupun kesenjangan secara praktis ya, yang melatar belakangi masalah penelitian. Jadi misalnya seperti ini. Contoh sederhana misalnya ya, adanya kesenjangan antara teori ya, secara teori dengan praktek. Ya, contohnya seperti ini. Komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika sangat penting ya. Melalui komunikasi matematis dapat memahamkan konsep siswa, memudahkan siswa dalam memecahkan masalah misalnya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa misalnya seperti itu. Siswa Pak, masih mohon maaf. oke. Nggak kelihatan. PPT-nya nggak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan ya. J. Oh, dari kemarin kalau saya Enggak, slideshow tidak Pak. bisa. Kalau seperti ini bisa. Belum masuk. Belum. Belum. Oke. Saya ulangi lagi ya.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Jadi ini. Jadi yang melatar belakangi ya. Jadi di bab 1 itu isinya latar belakang adalah berisikan tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya. Baik secara teoritik maupun kesenjangan secara praktek. Ya. Jadi contoh konkretnya seperti ini. Kalau teman-teman misalnya mengkaji tentang komunikasi matematis misalnya, ya, secara teori misalnya ya, komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika sangat penting. Menurut A misalnya, komunikasi matematis itu memudahkan siswa. Jadi menurut A tahun 2020 misalnya, menyatakan bahwa komunikasi matematis sangat penting dalam pembelajaran matematika. Ya. Antara lain misalnya komunikasi matematis dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep, memudahkan siswa dalam pemecahan masalah misalnya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan untuk mengungkapkan ide matematis baik secara tertulis maupun lisan. Itu contoh yang kesenjangan seperti itu. Kira-kira paham? Halo? J, Pak. Itu terkait senjangan ya. Jadi secara teori penting komunikasi matematis ya, dapat bla 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 seperti itu. Tapi fakta di lapangan ternyata terkait komunikasi matematis itu siswa masih kesulitan. Nah, itu contoh yang konkret seperti itu misalnya. Kalau misalkan penelitian tentang berpikir kritis atau berpikir kreatif misalnya ya harus teman-teman bisa menunjukkan ya secara teori ternyata berbeda ya antara harapan dengan kenyataan seperti itu. Latar belakang masalah dipaparkan secara ringkas ya melalui teori-teori. Jadi teman-teman kalau mengungkapkan ya atau menulis ya di setiap paragraf itu harus ada teorinya, jadi tidak ngewarang sendiri. Saya sering baca itu di bab 1 itu kalau awal-awal itu biasanya masih belum ada teorinya, masih ngewarang sendiri bla 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 bla. Terus sumbernya dari mana kan tidak jelas itu. Jadi setiap mengungkapkan suatu pernyataan ya itu harus ada sumber yang jelas. Itu terkait di latar belakang ya. Kemudian latar belakang masalah dipaparkan hasil-hasil penelitian gitu ya. Jadi setelah teman-teman itu mengungkap tadi kesenjangan ya, secara teoritis dengan di lapangan ya. Kemudian didukung oleh teori-teori yang relevan, artinya teori-teori yang harus berdasarkan teori-teori itu bisa diambil dari jurnal ya. Yang paling bagus itu dari jurnal, dari artikel yang sudah dipublish di jurnal 10 tahun terakhir ya, bahkan ada yang ideal itu 5 tahun terakhir gitu. Itu ya, 5 tahun terakhir. Kemudian dipaparkan ya dengan teori-teori. Kemudian latar belakang masalah dipaparkan hasil-hasil penelitian. Setelah itu teman-teman harus mengkaji penelitian sebelumnya yang saya paparkan sebelumnya kemarin ya terkait memunculkan ide itu. Bisa dimasukkan di sini. Jadi teman-teman harus mengkaji artikel-artikel yang sudah terbit, sudah dipublish terkait dengan penelitian yang teman-teman bahas atau topik yang teman-teman angkat gitu ya. Jadi kalau misalnya penelitian tentang misalnya konflik kognitif misalnya, berarti nanti teman-teman harus mencari artikel tentang konflik kognitif seperti itu. Terkait misalnya berpikir kreatif harus mencari artikel-artikel yang relevan yang sudah dipublish di jurnal yang bereputasi kalau bisa ya. Kemudian diidentifikasi ya,
diidentifikasi, terutama adalah metodenya seperti apa, kemudian apa, subjeknya siapa, kemudian fokus penelitiannya apa, itu nanti dikaji di situ, ya. Hasil penelitiannya seperti apa, begitu ya, itu nanti dikaji sehingga nanti teman-teman tahu posisi penelitian. Misalnya seperti ini, banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait proses berpikir atau proses berpikir kreatif, gitu ya. Atau mungkin ada yang lain, misalkan banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait proses berpikir kreatif. Antara lain, A tahun sekian, hasil penelitiannya menunjukkan seperti apa hasilnya. Kemudian B tahun sekian, hasil penelitiannya seperti apa. C mengungkapkan hasil penelitiannya seperti apa. Ya. Terus kemudian teman-teman misalnya idenya memunculkan ide ya. Di situ juga memunculkan ide di latar belakang itu. Jadi kalau misalkan si A itu hasil penelitiannya itu misalnya bahwa atau fokus penelitiannya dikaitkan antara misalkan berpikir kreatif ditinjau dari gaya berpikir atau gaya berpikir siswa misalnya ya. Misalkan B mengkaji tentang proses berpikir kreatif ditinjau dari gaya belajarnya misalnya. Si B mengkaji proses berpikir kreatif ditinjau dari misalnya misalnya aktivitas belajarnya misalnya. Lah, penelitian saya ini atau belum ada yang mengkaji tentang proses berpikir ditinjau dari apa misalnya yang belum dilakukan orang. Sehingga nanti teman-teman tahu posisi penelitian itu. Itulah yang disebut sebagai kebaruan penelitian. Ini kayaknya masih jarang yang memunculkan hasil-hasil riset sebelumnya di bab 1. Kalau yang gaya selingkung dari skripsi sebelumnya itu kan penelitian sebelumnya itu ditaruh di bab 2 gitu ya. Di bab 2 itu yang mengkaji secara khusus tentang itu gitu ya, tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, sebaiknya itu nanti hasil-hasil penelitian ya yang sudah dilakukan orang terkait dengan penelitian yang kita angkat itu ditaruh di bab 1. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu posisi penelitian kita. Oh, si A sudah melakukan ini, si B melakukan ini, saya melakukan ini kan begitu. Nah, jadi itu mungkin yang perlu ada di bab 1. Silakan cari penelitian yang terbaru gitu ya, yang sudah dipublish di jurnal, di internet banyak itu ya. Latar belakang masalah juga dipaparkan hasil studi pendahuluan terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Jadi teman-teman tadi kan sudah mengkaji artikel gitu ya, supaya dapat apakah ide kita, misalnya kita punya ide tadi, si A tadi kan mengkaji proses berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar, si B mengkaji proses berpikir kreatif ditinjau dari misalnya aktivitas belajarnya, kemudian saya mengkaji proses berpikir kreatif misalnya saya tinjau dari apa misalnya, boleh dari misalnya yang paling yang paling ngetren itu misalnya ditinjau dari misalnya gender misalnya, berarti kan belum dilakukan orang itu ya, seperti itu. Terus kemudian apakah kira-kira subjek yang saya harapkan nanti itu ada ndak gitu ya, nanti saya perlu melakukan suatu observasi di lapangan seperti itu ya. Kira-kira kalau ditinjau dari gender itu nanti kira-kira ada ndak yang saya inginkan, misalkan kalau saya kemarin itu mengkaji tentang seperti ini, jadi mungkin yang saya sesuaikan dengan penelitian saya yang sudah saya lakukan ya,
Jadi kalau banyak orang yang mengkaji tentang komunikasi matematis sendiri-sendiri. Si A komunikasinya tentang apa, si B tentang apa, si C tentang apa. Kemudian ada orang yang mengkaji tentang konstruksi pemecahan masalah, bagaimana cara memecahkan suatu masalah matematis. Ya. Mereka itu masih terpisah, ya, belum ada yang menggabungkan keduanya lah. Penelitian saya itu kemudian saya ingin mengkaji, ya, mengaitkan antara komunikasi matematis dengan proses konstruksi dalam memecahkan suatu masalah, gitu loh ya. Lah kira-kira lah itu nanti saya perlu studi pendahuluan atau istilahnya perlu mencari data di lapangan, data awal gitu ya. Kira-kira yang saya harapkan itu ada ndak? Nah, data yang saya inginkan ya, sesuai dengan tujuan penelitian saya. Itu nanti perlu studi pendahuluan. Jadi dengan demikian masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang kokoh. Artinya apa? Sudah melalui teori-teori sebelumnya, gitu ya. Sudah melalui studi pendahuluan. Seperti itu. Kalau saya kemarin kan begini. Jadi si A itu hasil penelitiannya mengatakan bahwa jawaban siswa benar, gitu ya. Setelah diwawancarai ternyata siswa tidak dapat menjelaskan dengan benar, gitu ya, atau salah, gitu ya. Penelitiannya si B, ya, yang jadi pijakan saya itu, siswa dapat dapat jawaban siswa benar. Setelah diwawancarai ternyata jawabannya salah, ya, atau apa yang dipikirkan salah. Dan jawaban siswa secara tertulis atau siswa menjawab dengan salah, gitu ya. Setelah diwawancari ternyata apa yang dipikirkan benar. Nah, saya menduga, kalau saya kemarin itu menduga bahwa apakah kalau misalkan siswa itu jawabannya benar, itu kira-kira apa yang dipikirkan juga benar, kira-kira datanya ada enggak? Kalau siswa itu jawabannya salah, jawabannya salah, kira-kira yang dipikirkan itu salah. Kira-kira nanti datanya ada enggak di lapangan? Dugaan saya itu kira-kira ada enggak? Maka saya perlu melakukan studi pendahuluan untuk mengecek ide saya, kira-kira nanti subjek yang saya cari nanti di lapangan itu ada enggak. Jangan-jangan saya punya ide nanti malah setelah saya ke lapangan enggak ada datanya, enggak ada yang saya harapkan, sebetulnya ya, sesuai dengan yang saya inginkan. Kira-kira paham sampai di sini? Halo? Halo? Insya Allah, Pak. Udah menang semuanya, ada ngerti tidak saya sampaikan ini? Udah menang kabeh ini. Nggih, Pak. Jadi Sampun. ya karena emang ini teman-teman baru pertama ya untuk membuat. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan mungkin masih belum ngoh, gitu ya. Oke, intinya begini intinya. Enggak usah tinggi-tinggi lah, enggak usah terlalu idealis. Yang pertama, teman-teman itu dalam membuat latar belakang, ya. Wong ini juga enggak harus letterlek seperti ini di anu enggak ya. Tapi poin-poin penting yang harus ada di latar belakang, yang pertama itu adalah tadi ya, teori, ya, teori yang menjelaskan tentang kesenjangan, ya, kesenjangan antara praktek dan kenyataan, gitu lah, antara harapan dengan kenyataan di lapangan. Itu cari teorinya. Jadi saya sampaikan misalnya tadi saya sampaikan kalau misalkan penelitiannya itu proses berpikir kreatif atau mau mengembangkan pengembangan perangkat pembelajaran misalnya untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa misalnya seperti itu, teman-teman harus menjelaskan tentang pentingnya berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif kok penting itu kenapa, bla 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 misalnya. Lah, ternyata ya fakta di lapangan bahwa siswa itu misalnya belum bisa berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Sumbernya dari mana? Ada sumbernya juga, gitu ya. Sumbernya dari mana, bla 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 bla, gitu ya.
Itu yang harus ada. Yang kedua, yang paling pokok itu harus ada penelitian-penelitian sebelumnya, ya, artikel-artikel sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang teman-teman angkat. Kalau tadi membahas tentang berpikir kreatif, berarti cari artikel tentang berpikir kreatif, gitu ya. Lalu kaji, ya, lihat bagian apa, fokusnya di mana, gitu ya, kajiannya apa, terus nanti metodenya bagaimana, terus hasil penelitiannya seperti apa, gitu ya. Itu perlu dikaji sehingga nanti teman-teman bisa menemukan, ya, kebaruan atau menentukan posisi penelitiannya di mana, seperti itu. Jadi kalau contohkan saya tadi, misalnya saya contohkan tadi ya, saya ulangi lagi, misalnya banyak penelitian terkait berpikir kreatif yang sudah dilakukan, ya. Antara lain si A tahun 2020, ya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa misalnya berpikir kreatif dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari gaya belajar siswa, misalnya. Itu penelitian A misalnya. Kemudian penelitian B atau hasil penelitian yang B misalnya, menurut B tahun sekian, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa ditinjau dari misalnya tadi gaya belajar, misalnya aktivitas belajarnya. Nah, belum ada, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ternyata belum ada penelitian, ya, yang mengkaji proses berpikir kreatif ditinjau dari misalnya tadi gender misalnya. Nah, itu kan termasuk baru. Jadi teman-teman memunculkan ide itu, apa yang mau diteliti itu tidak ngarang sendiri, tetapi ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Penelitian-penelitian orang sudah dilakukan, gitu ya, yang sudah dipublish di jurnal, gitu loh. Jangan-jangan nanti kalau teman-teman tidak mengkaji jurnal, ya, tidak mengkaji artikel-artikel itu, jangan-jangan penelitian yang saya angkat itu nanti sudah diteliti orang. Kita kan tidak tahu, gitu loh ya. Tapi dengan mengkaji artikel-artikel sebelumnya itu kita jadi tahu, oh ternyata belum ada yang mengkaji tentang ini, padahal sangat penting, gitu loh ya. Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Paham teman-teman? Paham? Halo? Iya, Pak. Pak. Itu aja, itu poin-poin pokoknya, nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Dari teori-teorinya dikembangkan sendiri. Iya, Pak. Itu poin-poin penting yang harus ada di latar belakang. Nah, itu. Kemudian tadi ada pijakannya, gitu ya. Pijakannya itu dari penelitian-penelitian sebelumnya dan studi pendahuluan, gitu. Jadi tadi sudah ini ya, kondisi empiris, keinginan, harapan, ideal, maka timbul suatu masalah. Itu. Dan masalah itu harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Dan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Jadi nanti merumuskan masalah itu harus dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Sebelum ke rumusan masalah, mungkin ini yang harus juga yang perlu dipahami ya. Jadi memaparkan teori-teori, ya, teori-teori terkait misalnya pentingnya mengkaji tentang berpikir kritis, berpikir kreatif misalnya, atau tergantung penelitian teman-teman ya. Misalnya konflik kognitif misalnya seperti itu. Ini kan ya. Komunikasi matematis, koneksi matematis, banyak lah yang harus dikaji. Pemahaman matematis misalnya. Jadi memaparkan teori-teori tergantung sesuai dengan penelitiannya teman-teman, gitu ya. Pentingnya mengkaji itu apa?
Ya, komunikasi matematis kok penting kenapa? Itu teorinya kan ada ya. Lalu kondisi sebenarnya seperti apa? Ya, kondisi seperti sebenarnya ini teman-teman bisa observasi langsung di sekolah atau berdasarkan penelitian-penelitian orang sebelumnya, teori-teori sebelumnya juga bisa. Menurut si A ternyata komunikasi matematis itu ternyata di sekolah masih belum berjalan efektif misalnya. Ternyata siswa belum bisa mengomunikasikan ide baik secara tertulis maupun lisan misalnya. Itu kan ada teorinya. Nah, cari teori tentang itu ya. Kemudian kajian yang relevan, tadi sudah saya jelaskan, teori-teori sebelumnya, ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga nanti teman-teman tahu yang sudah dilakukan oleh orang itu apa. Misalkan orang mau menuju dari Darussalam mau menuju ke UMK itu kan orang yang sudah ada yang lewat dari mana, misalnya dari UMK ke timur, kemudian langsung ke Darussalam. Ada yang lewat misalnya lewat mana lagi, misalnya lewat ke barat misalnya, ke Panjang ke timur, ke Panjang ke selatan terus ke timur sampai Darussalam. Lah ternyata dari mengkaji itu teman-teman tahu, oh belum ada yang lewat sini ternyata. Misalnya nerobos jalan UMK sebelah barat misalnya sebelah selatan itu langsung ke lewat SMP 2 misalnya sampai Darussalam sana. Itu kan berarti belum dilakukan oleh orang. Jadi taunya itu mengkaji penelitian itu, tahu mengkaji masalah itu, taunya adalah dari penelitian sebelumnya, bukan ngarang sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya dasarnya apa kok mengkaji ini, apakah itu jangan-jangan sudah dilakukan oleh orang ya? Itu jawabannya tadi sudah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya. Itu di bab 1. Nah, kemudian berikutnya penelitian harus bisa menjawab mengapa masalah ini dipilih untuk diteliti. Mengapa penelitian tersebut dilakukan ya. Mengapa teman-teman mau mengkaji itu? Mengkaji misalnya salah satu teman-teman yang punya penelitiannya apa kira-kira penelitian? Rata-rata pengembangan ini ya. Halo? Iya, Pak. Yang lain, Pak. yang lain kok menang semua ini? Pengembangan, Pak. Pengembangan. Saya Ada yang kualitatif? Ada yang kualitatif ya? ada, saya pilih, Pak. Ada yang kualitatif. Ada yang kuantitatif? Ada, Pak. Kuantitatif? Ada. Ada. Baik penelitian kualitatif, kuantitatif maupun pengembangan gitu ya. Itu di latar belakang harus mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya. Itu harus ya. Sehingga tahu posisinya di mana. Apakah sudah dilakukan oleh orang atau belum. Bisa dilihat dari hasilnya. Ya, seperti itu. Mengapa kok mengkaji tentang apa? Salah satu disebutkan judulnya. Ada yang punya judul apa misalnya? Mas Mikdam judulnya apa Mas Mikdam? Pengembangan aplikasi Geo 3D, Pak. Kemampuan spasial, visual spasial, Pak. Oke, pengembangan aplikasi Geo 3D untuk meningkatkan kemampuan spasial. Kemampuan visual spasial. Ya, jadi nanti harus mencari kajian artikel-artikel tentang visual spasial ya. Nah, itu artikel-artikel tentang itu nanti. Ya, mengapa kok mengkaji itu? Harus tahu, dibahas itu di bab 1. Kalau tidak dibahas ditanya nanti ya. Ditanya dan disuruh menabahi. Nah, kalau ujian. Mengapa kok mengkaji itu? Nah, itu penting. Penting, Pak. Pentingnya di mana? Oh, pentingnya itu teman-teman bisa memberikan penjelasan secara teoristis ya, baik itu secara menurut pendapat pribadi boleh atau misalnya dari teori-teori yang sudah teman-teman baca boleh gitu ya. Dan ditambah dari studi pendahuluan atau observasi di lapangan. Oh, ternyata itu sangat penting. Karena dengan menggunakan aplikasi itu ternyata membantu visual siswa gitu ya dalam apa tadi? Kemampuan apa tadi?
Mas Mikdam? Spasial. Visual spasial, Visual Pak. spasial. Nggih. Jadi dapat membantu visual spasial siswa pada materi geometri misalnya ya. Pada materi geometri Nggih. misalnya. Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan ternyata memang siswa masih kesulitan untuk itu ya, untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan tadi geometri ya, visual spasial, sehingga perlu dikembangkan. Itu jadi jawabannya kalau ditanya ya secara teori dan hasil dari studi di lapangan, observasi di lapangan gitu ya. Itu terkait pentingnya mengapa kok mengkaji topik itu gitu loh. Ngapa kok penting? Mengapa kok harus mengkaji itu? Nah, itu kan nanti bisa dijawab. Oh, itu sangat penting untuk dikaji. Kenapa? Dijelaskan nanti ya. Jelaskan diri sesuai dengan itu. Berdasarkan hasil observasi atau studi awal di sekolah itu nanti jelaskan. Oh, ternyata memang sangat dibutuhkan. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Halo. Cek, Pak. Jadi Pak. intinya Pak. ini poin-poin penting saja. Iya, Pak. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri, meramu dengan teori-teori yang lain boleh. Tapi itu harus ada gitu loh ya. Yang harus ada itu harus ada nanti. Itu kan nanti dikembangkan sendiri. Jadi poin-poin penting yang harus ada di latar belakang. Dia mengkaji teori-teori yang mendukung di awal ya, teori-teori yang mendukung penelitian teman-teman tentang pentingnya itu apa, kondisi di lapangan seperti ini ternyata tidak sesuai ya toh. Teorinya siapa yang mendukung? Dijelaskan itu, bukan hanya ngarang sendiri loh ya. Bukan hanya ngarang sendiri tapi ada teori pendukungnya gitu loh. Kemudian teman-teman mengkaji ya, banyak penelitian dari dilakukan oleh si A, si B, si C. Hasilnya seperti ini. Belum ada yang mengkaji tentang ini. Itu baru berarti. Walaupun masih level S1 tetapi ini perlu saya tekankan di awal. Latihan bahwa penelitian teman-teman itu betul-betul baru. Belum dilakukan oleh orang gitu loh. Walaupun mungkin kalau masih S1 mungkin sebenarnya dilakukan oleh orang masih boleh, tapi yang penting jangan itu ya. Mungkin subjeknya berbeda, mungkin metodenya berbeda, mungkin masih boleh. Tapi walaupun seperti itu boleh, tapi saya berharap teman-teman tetap kalau bisa yang baru begitu. Nah, itu sekilas penting ya. Sekilas poin-poin penting yang harus ada di latar belakang. Nah, intinya cuma itu toh ya. Jadi teman-teman harus menjelaskan teori yang mendukung. Oh, ternyata komunikasi itu penting. Pentingnya di mana? Menurut siapa? Oh, fakta di lapangan ternyata masih banyak siswa yang masih kesulitan. Menurut teorinya siapa kan begitu? Nanti banyak dikembangkan sendiri tuh. Ya, kemudian nanti sudah mengkaji penelitian sebelumnya, banyak penelitian terkait tentang kalau misalkan tentang komunikasi ya dibahas komunikasi, tentang proses berpikir tentang tadi Mas tentang visual spasial ya, berarti harus mengkaji tentang visual spasial. Kenapa kok penting visual spasial? Di bab 1 harus dimuncul itu. Visual spasial itu adalah penting dalam pembelajaran geometri. Menurut siapa? Bla 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 bla. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan untuk terkait visual spasial. Menurut siapa? Menurut ini jelaskan. Itu poin-poin penting yang harus ada. Kemudian penelitian terkait dengan visual spasial dalam pembelajaran geometri sudah banyak dilakukan. Menurut siapa? Hasilnya seperti apa? Menurut siapa? Hasilnya seperti apa? Belum ada yang mengkaji tentang belum ada yang mengembangkan misalnya tadi ya, aplikasi ini untuk meningkatkan ini misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu sekilas terkait tentang latar belakang. Kemudian juga harus membahas tentang pentingnya gitu, pentingnya mengangkat tema itu, mengangkat topik itu apa, mengangkat masalah itu apa. Juga harus ada itu. Biasanya kalau ujian ditanyakan itu, ujian proposal, ujian skripsi ditanyakan. Tidak repot-repot memang kaji itu untuk apa kan begitu.
Wah, itu baru menjelaskan teman-teman ya. Oke. Sebenarnya cuma itu kok di bab 1 itu ya. Ini kalau diringkas ini bersifat umum ke khusus sesuai penelitian. Jadi ngomong secara umum dulu. Kalau saya biasanya tidak langsung ke umum dulu ya, tidak langsung ke nggak berbicara tentang termehek-mehek dulu ya. Tapi saya langsung tadi, kalau misalkan terkait visual spasial, saya langsung to the point. Pentingnya apa? Menurut siapa? Teori-teorinya yang mendukung apa? Fakta di lapangan seperti apa? Ternyata tidak sesuai gitu ya. Teorinya siapa? Bla 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 bla. Terus kalau saya itu langsung memaparkan tentang itu memaparkan masalah juga boleh. Masalah kan munculnya tadi kan apa? Masalah ini kalau penelitian PTK biasanya ya. Masalah itu biasanya dari ke kelas, dari guru ya utamanya. Tapi kalau penelitiannya itu penelitian kualitatif atau mungkin penelitian kuantitatif atau penelitian pengembangan memunculkan masalah itu, itu nanti bisa dari penelitian sebelumnya. Nah, itu. Ada sedikit perbedaan memang kalau PTK itu kan banyak masalah yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas dalam proses pembelajaran. Tapi kalau penelitiannya pengembangan, penelitiannya kualitatif itu harus mengkaji penelitian sebelumnya sehingga nanti bisa dimunculkan suatu masalah. Jadi masalah itu bukan berarti dalam proses pembelajaran dilakukan oleh guru saja enggak gitu ya. Boleh itu ditambahkan. Tapi yang paling adalah kalau penelitiannya kualitatif pengembangan itu harus mengkaji penelitian sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ini relevansi dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Atau misalkan mau memaparkan masalah ya boleh, masalah yang ada di pendidikan saat ini, masalahnya apa terkait visual spasial misalnya, boleh lah ya memaparkan masalah itu dengan teori tapi ya, dengan teori bla 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 misalnya. Kondisi faktanya seperti apa juga didukung oleh teori. Sama sebenarnya ini kok ya. Kemudian relevansi dengan penelitian sebelumnya tadi ya, jadi mengkaji penelitian sebelumnya. Uraikan dampak positif dan negatif serta gambaran kebermanfaat penelitian. Jadi tentang pentingnya mengkaji topik tersebut. Nah itu intinya sudah ada di sini semuanya. Kalau sudah mungkin ada pertanyaan mungkin teman-teman. Kalau tidak ada ya buat latar belakang dikumpulkan minggu depan nanti saya ceknya coba. Ini sebenarnya kalau lebih itu bisa tatap muka itu teman-teman satu-satu bisa presentasi sebenarnya ya. Kalau bisa tatap muka secara langsung itu idealnya itu memang satu-satu presentasi memaparkan terkait bab 1 misalnya mungkin 10 menit. Nah, itu mungkin lebih sebenarnya ya. Lebih bagus sebenarnya, tapi karena memang tidak bisa tatap muka ya mungkin hasilnya nanti bisa dikumpulkan lewat Sunan saja begitu. Ada pertanyaan mungkin terkait membuat latar belakang? Sebenarnya sederhana. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, Mbak siapa? Sebentar, saya lihatnya dulu ya. Sebutkan namanya, sebentar, tak tutupnya dulu. Atau tergantung dari kitanya sendiri kayak gitu, Pak. Coba diulangi lagi pertanyaan tadi, tidak dengar yang pertama. Untuk latar belakang itu idealnya ada berapa halaman atau latar belakang itu disesuaikan dengan kitanya sendiri itu mau memasukkan data-datanya itu berapa halaman kayak gitu loh, Pak. Tidak ada kriteria yang membatasi itu ya. Yang penting di latar belakang itu sudah kelihatan. Kira-kira teman-teman sudah mengkaji tadi ya. Jadi teori-teori yang mendukung, teori-teori terkait pentingnya tadi misalnya visual spasial, fakta di lapangan ternyata atau masalah ternyata di lapangan ada masalah, teorinya bagaimana gitu ya. Kemudian tadi mengkaji tentang penelitian sebelumnya terkait pentingnya mengangkat topik itu.
Sebenarnya tidak ada aturan secara pasti ya yang mengharuskan harus berapa halaman gitu ya. Tapi kalau cuma satu halaman kayaknya enggak anu ya, kurang kurang mendetail ya, paling tidak antara 4 sampai 10 halaman lah untuk latar belakang itu. Karena tidak ada ketentuan harus berapa halaman begitu ya. Yang penting teorinya itu sudah kuat begitu di latar belakang ya, sudah menunjukkan posisinya di mana, mengapa kok mengkaji itu, masalahnya apa, solusinya kira-kira bagaimana, kan begitu toh. Nggih. Nah, itu yang penting sudah ada itu tidak masalah. Iya, Pak. Yang penting teorinya setiap mengungkapkan itu jangan pendapatnya pribadi. Ya, jangan pendapatnya pribadi, tetapi ada teori yang dipakai begitu loh. Teori itu diambil dari artikel jurnal yang sudah dipublish idealnya. Gitu ya. Jangan copy paste punyanya orang lain ya. Nah, nanti tidak tahu apakah dicek pakai Turnitin atau enggak, saya tidak paham nanti. Seperti itu. Paham, teman-teman? Paham, Pak. Nggih, Kayaknya sudah menulis bab 1 semua loh ya teman-teman ini ya. Sudah menulis latar belakang semua ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh. Nggak usah ewoh-ewoh ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Pak Maji, saya mau tanya. Oke. Siapa nih? Tadi kan Mbak Sofia ya? Indah, Pak. Indah. Ya, Mbak Ida. Tadi kan di dalam latar belakang ada studi pendahuluan. Di studi pendahuluan itu kan ada wawancara siswa, Pak. Oke. Itu saya mengambil wawancara siswa itu semua siswa di kelas itu atau beberapa saja. Jadi studi pendahuluan itu kan apa ya, tidak harus semua sebenarnya ya. Terus kira-kira wawancara itu kan kira-kira wawancara itu kan sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan penelitian kita, ya toh? Tidak semua diwawancarai kan enggak gitu. Jadi itu nanti teman-teman memberikan Mbak Ida kira-kira memberikan soal enggak itu sebelumnya? Enggak, Pak, hanya wawancara. Kalau hanya wawancara kan kita enggak tahu ya. Mestinya kalau tadi Mas Mikdam tadi terkait dengan apa Mas Mikdam tadi kan terkait dengan apa tadi ya? Visual spasial. Berarti kan harus membuat instrumen visual spasial, membuat instrumen soal gitu ya. Membuat soal. Kira-kira nanti subjek yang diinginkan seperti apa? Oh, ternyata indikator visual spasial itu ada 1, 2, 3 misalnya. Ya. Nah, nanti yang saya jadikan subjek itu siswa yang bisa mengerjakan itu. Misalnya bisa mengerjakan sesuai dengan indikatornya ada 3, tercakupi semua misalnya. Baru yang mencakupi semua jawabannya itu, indikator A muncul, indikator B muncul, indikator C muncul sesuai dengan spasial dari visual spasial dari teorinya ya. Siswa yang menjawab, yang memenuhi kriteria itu baru saya wawancarai misalnya. Nanti kalau tidak seperti itu nanti wawancara kan tidak pas. Subjek yang saya inginkan tidak sesuai